Ini audio. Tidak. Kang, mungkin ini kan lagi rame nih Kang, soal Kang Teddy ingin menetapkan ahli waris gitu. Mungkin tanggapan dari Kang Sule seperti apa? Itu udah diurus sama pengacara. Nanti akan ada mediasi sama Iki lagi ngatur waktu. Tapi ini kan jadi rame lagi nih Kang. Ibaratnya Kang Sule kesal nggak sih Kang dengan ibaratnya ini kan Kang Teddy berkoar-koar selalu minta penetapan ahli waris untuk demi si Bintang gitu. Ya nggak apa-apa, dia kalau mau menetapkan ahli waris, tapi kan nanti di sidang nanti ditentukannya. Kan ini juga belum beres semua lah. Ini kan yang maksudnya Kang Teddy ini kan penetapan untuk sekolah mungkin dari Bintang sendiri, mungkin gimana Kang? Dia perlu biaya kali, perlu biaya kayaknya. Kan nggak mungkin penetapan ahli waris salah satu syarat masuk sekolah. Ini kan diungkit juga soal safety box sendiri mungkin Kang. Mungkin bisa Siapa yang mungkin? Teddy soal harta juga. Mungkin gimana sih Kang Siapa yang gitu sih? Teddy, si Kang Teddy sendiri. Mungkin Dia ngomong apa? soal ibaratnya pengen banget mungkin pengambilan harta dari almarhum sendiri, mungkin soal safety box sendiri, mungkin yang wawancara Kang Sule soal safety box yang belum lama ini di MNC yang di Star Plus sendiri. Mungkin bisa ceritain soal safety box sendiri mungkin. Kalau safety box itu kan beritanya dari supir almarhumah. Pada waktu itu sama Putri mau menguruskan ke bank, tapi kata orang bank udah ada yang ngambil orang 2 hari yang lalu. Nah berarti siapa yang ngambilnya? Kan gitu. Intinya gini lah. Kalau memang itu surat-surat, ada beberapa surat yang hilang, ya itu tinggal dikembalikan, tinggal gitu aja, simpel. Suratnya kemana, kan gitu. Terus kontrakan Iki balikan, karena kan itu bukan harta dari almarhumah, punya Iki 5 miliar itu. Ya itu tinggal tunggu aja nanti keputusan dari sidangnya bagaimana. Kan dari pengacara juga nanti akan mempertanyakan hal itu dulu lah sebelum menetapkan ahli waris. Kalau penetapan ahli waris kan kemungkinannya kecil. Iya dong gitu. Dan netizen juga kan banyak yang ibaratnya memuji Kang Sule nih dengan tentang statement kemarin dari Kang Sule, dan banyak yang bilang juga kalau Kang Teddy sendiri ingin merebut harta Kang Sule. Mungkin tanggapannya gimana sih Kang? Ya nggak apa-apa, kalau bisa mah ya nggak jadi masalah. Kalau mau merebut mah ya kan tinggal bisa bawanya aja, berarti ya nggak belajar agama kalau begitu. Kan ada hukumnya kita memakan harta orang lain seperti apa. Pengennya siapa sih Kang dengan ini kan jadi nggak pernah berhenti nih Kang Ya jangan permasalahannya. mengganggu lah, udah jangan mengganggu. Ini kan 6 tahun tuh saya udah diam. Akhirnya kan sekarang jadi tahu prosesnya dapat almarhum itu seperti apa. Mungkin bisa seperti apa mungkin Lah, kan saya udah statement di media-media. Prosesnya harus ingat proses dulu tuh gimana. Kecuali gini, sudah bercerai dengan saya, lalu 1 tahun atau berapa tahun baru menikah. Ya dong. Nah itu baru mereka kan pasti akan menjalankan rumah tangga dan mengumpulkan harta-harta mereka berdua dong. Ya dong. Nah ini kan posisi dia bareng posisi masih menikah dengan saya. Udah. Dan aku balik lagi soal prosedur safety box sendiri seperti apa sih Kang? Karena kan aku nggak begitu paham tuh soal itu. Mungkin Ya saya juga sama lah nggak paham kalau posisi safety box mah harus tanyanya sama bank. Gitu. memang benar Kang, emang asetnya sampai puluhan miliar kah Pak? Emang Ya nggak tahu lah, intinya miliaran lah. tapi kan jadinya kan bertanya-tanya ya, ibaratnya kan kemanain tuh duitnya gitu, mungkin karena kan ini kan Ya nggak jadi bola tahu liar ya. Nih kadang-kadang semua wartawan tuh salah kalau nanyanya ke gua, kemanain duitnya, kan yang bawa dia. Ya kan gitu, makanya tanya asisten-asistennya. Makanya semua wartawan itu tanya dianya, asisten almarhumah, supirnya almarhumah yang selama hidup, bagaimana keadaannya. Masa harus dari mulut saya, kan gitu. Saya ngomong juga itu kan hasil dari mereka yang berbicara kepada saya, bagaimana dia itu. Ini banyak banget orang-orang dekat dianya juga yang mau ngomong, speak up gitu loh. Jadi ibaratnya banyak yang lapor ke Kang Sule sendiri ya Kang ya? Oh iya,
Iyalah prosesnya. Kan saya tutup rapat, menutup aibnya almarhumah pada waktu itu selama 6 tahun. Gitu loh. Dan Kang Sule inginnya apa sih? Ibaratnya kan pengen udahlah kekeluargaan aja apa gimana sih Kang? Karena kan ini kan Saya nggak ada urusan, Mas. Kan saya bercerai, saya kasih rumah sama Ruko, selebihnya dia punya uang dan dia dititipin uang sama Iki, ya kan? Jadi udah nggak ada urusan sama saya. Kan udah hak anak-anak. Nah, yang urusan itu adalah uang Iki. Nah itu nanti terserah Iki. Apa Iki pasti akan mau mengambil haknya dong, uang 5 miliar itu. Nah kalau uang itu nggak ada, ya tergantung dari Iki. Apakah itu masuknya penggelapan uang? Bisa dilaporin. jadi tergantung semuanya tuh tergantung di Iki, iya, Iki. Tapi udah ada omongan nggak sih Iki dengan Kang Sule? Ada, cuma Iki saat ini sibuk, masih sibuk. Ya tunggu aja nanti. Berarti ada Kan ini juga ada mediasi dulu, Mas. Mediasi dulu, nanti bagaimana ngobrol sama hakim tuh kan tidak tahu perjalanan historinya seperti apa. Uang yang ada di almarhumah itu uang siapa? Kan itu bukan gono gini. Kalau secara hukum perpisahan pada waktu itu tidak dapat gono gini. Berarti itu nanti ada rencana ke Dan sana? udah ada surat wasiat yang dikasih oleh almarhumah bahwa itu sudah disampaikan untuk putri. Putri yang mengelola semua. Urusan nanti Bintang dapat atau tidaknya itu kebijakan dari kakak-kakaknya dan juga hukum. Berarti semuanya sebenarnya kalaupun juga Putri dan Iki tuh kalau mengurusi anaknya dari Kang Teddy sendiri sebenarnya nggak masalah juga kan Kang? Loh, ya nggak masalah, itu kan kakaknya walaupun tiri. Kita berbicara tentang manusia, bukan berbicara tentang sakitnya hati. Ya, kalau berbicara masalah sakit ya sakit lah. Ya dong. Cuman kan sesuatu hal yang terjadi mau gimana lagi? Nggak bisa Gitu. dipaksa. Saya mengajarkan anak saya untuk tetap mengasihi siapapun. Sekalipun itu anak tiri yang bapaknya pernah menyakiti ayahnya, ya harus mengurus secara manusia lah. Kan gitu. Berarti semuanya nanti tergantung dari Tapi mediasi. tidak ada hak kakak-kakaknya untuk berkewajiban mengurus. Yang mempunyai tanggung jawab itu adalah bapaknya lah. Gimana? Harusnya bapaknya yang menghidupi. Tidak ada gitu. Jangan dibilang putri, netizen pernah bilang putri tidak sayang, bah, itu tolol semua kalau menurut saya. Selama 7 bulan putri membiayain adik tiri loh itu. Membiayain selama 7 bulan. Iki juga. Lebaran. Setiap saat nggak ada popok, nggak ada apa. Coba mau gimana? Kurang baik apa? Nah ini mungkin karena kita terlalu baik, jadinya ngeyel nih orang. Bisa dibilang memanfaatkan ya Kang ya? Bisa jadi, ya iyalah. Bintang itu bisa jadiin senjata sama dia. Mau sama siapapun. Untuk meraup sebanyak mungkin gitu ya Kang ya, bisa Ya dibilang. nggak tahu, makanya lu tanya dong sama orangnya. Salah kalau nanya sama gua. Berarti nanti tergantung semuanya dari mediasi nanti ya Kang. Tindakan Iya. Iki sendiri sama Tuh. Putri. Ya, nanti tunggu aja lah nanti. Berarti kalau misalkan mediasinya gagal atau apa gitu mungkin ada rencana untuk melaporkan balik berarti Kan dari- tadi saya udah bilang, Mas. Oh, iya. Tadi sudah bilang yang berhak itu adalah Iki. Jadi nanti tunggu. Ya, saya cuman mewakili anak-anak saja berbicara di media. Mungkin terakhir Kang Sule, harapan untuk permasalahan ini mungkin karena kan ini kan Hidup di dunia masalah itu tidak ada, pasti ada terus. Jadi nikmati aja. Nikmati rasa sakitnya, nikmati rasa dihianatinya, nikmati keberhasilannya, nikmati kesedihannya, nikmatin aja, santai aja. Karena apa? Karena kehidupan itu yang bisa merusak dirinya itu ya dirinya sendiri. Jangan bisa menyalahkan sama dia, ya dirinya dia sendiri nanti. Kan dia sudah di penjara, penggelapan mobil. Masa iya dia sekarang di penjara lagi? Kenapa nggak kerja ngurusin anak gitu? Malah ngurusin ahli waris gimana? Pengacaranya bilang tidak ada unsur mau mengambil harta Kang Sule. Ya memang nggak ada. Cuman ngerepotin anak-anak saya. Ya dong. iya. Nih, ada cerita lagi dari Pak Ecet. Bahwasanya yang ngurus Bintang selama bertahun-tahun itu orang Purwakarta. Itu dia ngasih sebulan tuh 2 juta sama Bintang. Nah, bulan kedua dia meminta lagi sama ibunya yang nggak dikasih lah. Orang Bintangnya kan udah diambil. Coba.
Kan dia anaknya. Masa minta sama orang lain untuk menghidupi anaknya? Kasihan juga nih Pak Haji yang di Wanayasa sama Bu Haji yang ngurus Bintang setelah dari Pak Ecet. Berarti bisa dibilang ya ibaratnya kayak memanipulatif ya, bisa dibilang ya. Mungkin. Kita lihat aja nanti endingnya seperti apa, kan gitu. Kalau saya kan tidak ada mau ngapain gitu, maksudnya ya udah kita jalanin aja prosesnya gitu. Cuma pesan saya gini, di safety box itu kan ada surat yang hilang dan ada surat kosan yang punya IKI. Ingat itu hak orang lain, itu hak IKI. Udah balikin itu dulu, coba balikin sini, baru kita duduk sekalian kita mediasi. Nah baru catat perkara ahli waris. Dan sebetulnya kan nggak ada urusan sama gua ngurus-ngurus ahli waris gimana sih. Sebenarnya kan urusan ke AIKI aja sebenarnya kan. Ya sebetulnya nggak ada urusan. Kalau Bintang mau warisan ya warisan dari bapaknya lah. Masa ngandelin warisan dari ibunya? Atau ibunya juga dari suami sebelumnya? Di mana otaknya?